Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam ayat yang kelima, saudaraku. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian. Saya ulangi. Maka inilah berita yang sudah kami dengar dari Dia dan kami beritakan kepadamu, bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, di ayat yang kelima ini Rasul Yohanes ingin menegaskan bahwa sebagai Rasul Tuhan yang pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, dia menerima banyak berita dari Tuhan, atau dia menerima banyak firman Tuhan langsung dari putra manusia Yesus. Nah, berita inilah yang disampaikan kepada kita, saudaraku, melalui surat 1 Yohanes ini. Dia nggak membicarakan berita selain berita dari Tuhan. Demikian juga, saudaraku, dalam hidup kita harus menyampaikan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai orang beriman, jangan kita menyampaikan sesuatu yang berdasarkan falsafah dunia, berdasarkan pemikiran-pemikiran dunia. Ayo kita belajar mulai pada ayat yang kelima ini terus diajari. Inilah berita yang sudah kami dengar dari Dia dan kami beritakan kepadamu. Sama, inilah firman Tuhan yang sudah saya dengar dari firman Tuhan yang sudah saya baca, yang saya dengar dari pimpinan Roh Kudus, dari hamba-hamba Tuhan yang kita setiap minggu ibadah dengar firman Tuhan. Kita mau beritakan. Beritakan dalam arti apa? Beritakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari pemikiran kita, cobalah pemikiran kita berapa persen. Kita analisa berapa persen yang sesuai firman Tuhan, yang tidak sesuai firman Tuhan. Contoh, wah ini harus bohong aja. Oh ini enaknya maki saja. Itu kan pemikiran-pemikiran tidak sesuai firman Tuhan. Kita mau buang pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi malah lebih tajam lagi, lebih banyak lagi hal-hal yang dari firman Tuhan. Jangan kita berpikir, berkata, bertindak yang keluar dari firman Tuhan, yang dilarang firman Tuhan. Apa yang sudah kita dapat, kita harus belajar menaatinya dan menyalurkannya kepada orang lain, sehingga mereka pun boleh beroleh sukacita yang sama seperti kita. Filipi 3 ayat yang ke-16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sudah capai pengertian sekian, lanjutkan, taati. Terus Tuhan akan tambahi. Nah, nampaknya saudaraku, Rasul Yohanes meneladani Tuhan Yesus saat menjadi putra manusia dalam dunia ini. Yaitu putra manusia Yesus hanya berbicara tepat seperti yang didengar dari Allah Bapa. Yohanes 8 ayat 26 sampai 28. Jadi ada kemiripan ya saudaraku dari Injil Yohanes dan surat 1 Yohanes ini. Yohanes 8 ayat yang ke-26 dan 38. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Ayat 38, Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat dari Bapa itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Ini Rasul Yohanes juga meneladani hal itu. Saya sudah dengar berita dari putra manusia Yesus dan saya beritakan saat ini. Ayo belajar ya. Pemikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, perasaan kita, cocokkan dengan firman Tuhan. Mulai perbanyak persentase kecocokan dengan firman Tuhan.
Ini saudaraku, ini menjadi perenungan kita bersama. Berapa persen yang sudah cocok? Harus ada peningkatan. Oh, cuma 10%. Oh, meningkat lagi. 20%, naikkan lagi. 30%, naikkan lagi. Terus sampai seperti Kristus. Sampai murni, semakin murni hidup kita dalam dunia ini. Semakin murni, berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya saudaraku, setelah kalimat 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai yang kami beritakan kepadamu, ini A. Yang B, ini mulai pengajaran dari Rasul Yohanes bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, ini Rasul Yohanes mulai menyampaikan pengajaran demi pengajaran. Itu dimulai dari 1 Yohanes 1 ayat 5b. Gitu. Pengajaran-pengajaran yang tentu saja dia terima dari Tuhan, bukan pengajaran menurut pemikiran sendiri. Hal pertama yang dibagikan oleh Rasul Yohanes adalah Allah adalah terang, dan di dalam Dia, di dalam Allah sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, di sini pengajaran pertama. Manusia, saudaraku, memang pada dasarnya itu adalah hawa nafsu adanya, sehingga lebih menyukai tinggal dalam kegelapan. Gunanya untuk apa? Untuk menutupi perbuatan-perbuatan jahatnya. Kita baca Yohanes 3 ayat 19-20. Lihat, ada kemiripan-kemiripan ya Injil Yohanes dengan surat 1 Yohanes ini. Yohanes 3 ayat 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Lihat, pengajaran pertama, Allah adalah terang. Terang telah datang dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Jelas di sini. Kalau berbuat jahat pasti tidak suka terang. Kayak orang sudah mencuri, dia takut kan ketahuan, jadi menutupi. Tapi kalau nggak ada korupsi, bebas, periksa harta saya, mau apa saja dan sebagainya, terserah. Mau diaudit, terserah. Tapi kalau ada yang disembunyikan, ada yang dikorupsi, mau diaudit, takut. Waduh, nanti kalau ketahuan bagaimana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan kita tinggal atau berbuat jahat atau tinggal dalam gelap, saudaraku. Ini, saat pertama kali seseorang datang kepada Tuhan, maka orang tersebut atau kita itu pasti melihat terang itu. Saat kita melihat terang itu, oke, saya harus mengambil keputusan untuk meninggalkan kejahatan. Kita baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita datang kepada terang itu, kita harus mengambil keputusan. Ya, saya mau datang. Saya mau datang. Ini, di dalam gelap akan terbit terang. Ini, dan harus meninggalkan kejahatan. Karena gelap sirna, terang datang. Kejahatan sirna. Harus. Kalau enggak, saya datang kepada terang, tapi juga saya mau berbuat jahat, nggak bisa. Nggak bisa mendua. Harus memilih salah satu. Kalau mendua, kata Wahyu 3:16, itu dimuntahkan. Akan dimuntahkan, saudaraku. Ini, jika mau datang kepada terang itu, maka harus mengambil keputusan untuk meninggalkan kejahatan. Karena gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Yohanes 1 ayat yang kelima. Kita baca lagi. 2 Korintus 6 ayat 14 dulu ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yohanes 1 ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan itu tidak
menguasainya. Terang gak bisa bersatu dengan gelap. Saat kita melihat terang itu, kita harus mengambil keputusan. Kita mau tetap berada dalam gelap atau kita maju ke dalam terang itu, meninggalkan yang gelap, meninggalkan kejahatan. Allah dikatakan di sini, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Apa artinya ini? Allah tidak pernah berkompromi dengan kegelapan. Sedetik pun, sekecil apapun. Bahkan dikatakan seiota apapun. Seiota pun itu tidak pernah ada kegelapan dalam diri Allah. Jadi Allah gak bisa dikompromi. Oke, saya punya kegelapan 10%. Terang saya 90%. Tidak ada. Harus 100% terang. Ya, di sini. Lain halnya dengan iblis. Kalau iblis bisa berkompromi. Iblis gelap tapi berpura-pura menjadi terang. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 kita baca. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa berkompromi, ya wis pura-pura jadi terang atau mendua, itu iblis. Kalau Allah enggak mau. Jadi kalau kita mendua hati, berarti sama saja kita menjadi pengikut iblis, pengikut setan, pengikut kegelapan. Pastikan saudaraku, kita mempunyai hati yang lembut untuk mau diterangi segala segi hidup kita oleh firman Tuhan. Mana-mana yang terlihat tidak sesuai standar terang Tuhan, pasti akan diberitahu Tuhan. Ini mulai ada tindakan-tindakan yang mulai melenceng 1 derajat. Bertobat. Harus bertobat. Tuhan pasti mengingatkan, Roh Kudus pasti akan menegur kita, saudaraku. Kita harus mau membuangkan sedikit itu, dibuang cepat. Jadi tetap on the track, standar terang firman Tuhan. Sehingga kita bisa tetap tinggal dalam terang itu. Bisa paham, saudaraku? Jadi di sini Allah itu adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau kita mau datang kepada terang itu, kita harus meninggalkan kegelapan itu. Dan tidak ada dibawa sedikit pun kegelapan itu. Bertobat sungguh-sungguh. Jangan separuh-separuh. Sungguh-sungguh. Dan berjalannya waktu, saat kita mulai ada melenceng sedikit, Tuhan pasti akan ngasih tahu. Standar terangnya mulai mengecil. 99%, gak boleh. Kembali ke 100%. Kembali. Jadi ayo lebih murni lagi. Kita memang belum sempurna, tapi berusahalah. Bersama dengan Roh Kudus, kita pasti bisa dibawa dari kebenaran kepada kebenaran. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya, ini arti dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5. Sekali lagi singkatan dari Yohanes apa? Yesus orisinal, Tuhan Allah yang esa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.